Aku mulai dari jenis-jenis doa Katolik. Kalau kita bagi doa-doa dalam gereja Katolik itu ada beberapa kategori. Pertama ada kategori liturgi dan yang kedua ada kategori devosi. Yang liturgi itu ada 7 sakramen, ada ofisi atau brevir, dan juga ada sakramentali. Contoh sakramen adalah baptis dan ekaristi yang umumnya setiap minggu kita rayakan. Ofisi atau brevir adalah doa harian, atau kalau pakai bahasa yang lebih mudah adalah sholatnya orang Katolik. Sakramentali misalnya berkat rumah, berkat benda-benda, dan lain sebagainya. Kemudian devosi pun terbagi-bagi. Ada devosi kepada Tuhan Yesus, ada devosi kepada para kudus, juga termasuk diantaranya adalah Bunda Maria sebagai yang paling utama, dan ada devosi para malaikat, contohnya devosi kepada Santo Mikael, Malaikat Agung. Kalau kita bagi menjadi dua besar, berarti ada liturgi dan ada devosi. Lalu di manakah posisi devosi kerahiman ilahi atau kerahiman Allah dalam kerangka doa-doa gereja Katolik? Rupa-rupanya devosi kerahiman Allah tidak sepenuhnya devosi, tapi ada bagian yang masuk dalam liturgi gereja bahkan sudah diresmikan atau disahkan, yaitu Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Allah. Disebut ada yang bagian liturgi betul, ada juga. Disebut bagian devosi betul, ada juga. Lalu kita lanjutkan bagaimana asal-usul devosi ini. Mari kita mengingat kembali. Awal mulanya adalah dari kehidupan Suster Faustina. Siapa nama asli beliau? Yaitu Helena Kowalska, seorang Polandia. Dan sekarang sudah meninggal dan sudah dikanonisasi menjadi seorang kudus. Maka kita juga dapat menyebutnya sebagai Santa Faustina. Kalau kita membuka BHF, apa itu BHF? Buku Harian Santa Faustina. Ada perkataan-perkataan yang didiktekan langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus kepada Santa Faustina atau yang pada waktu itu masih hidup sebagai Suster Faustina. Nah, di dalam iman Katolik, hal seperti itu disebut sebagai wahyu privat atau wahyu pribadi. Sekarang kita bahas seperti apa wahyu pribadi itu supaya kita dapat menempatkannya secara keseluruhan dalam susunan iman Katolik yang utuh. Untuk itu kita akan membuka KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang ke-66. Tata penyelamatan Kristen sebagai satu perjanjian yang baru dan definitif tidak pernah akan lenyap. Kalimat lanjutannya, tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum yang baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maksudnya? Tuhan Allah tidak akan memberikan wahyu yang umum, yang baru lagi, karena Yesus Kristus adalah puncak wahyu, Yesus Kristus adalah wahyu yang terakhir. Untuk membahas secara lebih dalam, Anda dapat membuka channel YouTube Katkit, atau Anda buka YouTube, kemudian ketik saja Katkit Yesus Wahyu Terakhir. Klik, Anda akan menjumpai bagaimana hal ini dijelaskan secara lebih panjang lebar. Karena ini bukan tema kita secara langsung, kita lewatkan dengan menyinggung sedikit-sedikit saja. Kalimat lanjutan masih pada KGK 66. Walaupun wahyu itu sudah selesai, jadi kesimpulannya ada di sini, wahyu yang disampaikan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita sudah selesai, karena itu kepuncakan wahyu atau kepenuhan wahyu. Maka tidak ada wahyu yang mengungguli itu. Tetapi, meskipun pewahyuan sudah selesai, namun isinya sama sekali belum digali seluruhnya. Wahyu Allah sudah selesai. Apa yang perlu diketahui oleh manusia sudah disampaikan oleh Allah sepenuh-penuhnya. Tetapi maknanya, isinya belum dapat dimengerti secara sepenuh-penuhnya oleh kita manusia. Lanjutannya, masih merupakan tugas kepercayaan umat Kristen supaya dalam peredaran zaman, lama-kelamaan dapat mengerti seluruh artinya. Jadi merupakan tugas gereja untuk mengartikan wahyu Allah yang sudah tuntas itu, supaya lama-lama sungguh-sungguh seluruh maknanya dimengerti oleh umat Kristen terutama, atau oleh seluruh umat manusia. Sekarang kita lanjutkan pada artikel 67, masih pada KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik. Dalam peredaran waktu, terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Jadi ada wahyu pribadi yang diakui. Apakah ada wahyu pribadi yang tidak diakui? Tentu saja ada. Ada cukup banyak wahyu pribadi yang tidak diakui, bahkan wahyu pribadi yang malah dinyatakan sebagai tidak otentik atau palsu, atau dalam bahasa sekarang wahyu pribadi yang sifatnya hoax. Nah, kita lanjutkan masih artikel yang ke-67. Namun, wahyu pribadi itu, kita kembali kepada kalimat sebelumnya, beberapa di antaranya diakui oleh pemimpin gereja. Wahyu pribadi itu bahkan yang sudah diakui oleh pemimpin gereja tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Maksudnya apa? Kalau seseorang menerima wahyu pribadi, bahkan setelah diakui resmi oleh pemimpin gereja, umat Katolik yang lain tidak harus mengimaninya.
Artinya, kalaupun tidak mengimaninya, dia tetap seorang Katolik. Tentu tidak boleh menyalahkan. Contohnya devosi kerahiman Allah. Ini merupakan wahyu pribadi kepada Santa Faustina. Seandainya saya tidak percaya mengenai wahyu pribadi itu, saya tetap seorang Katolik yang baik. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan bahwa wahyu pribadi kepada Santa Faustina adalah salah. Kalau aku tidak meyakininya, tidak masalah. Karena apa? KGK 67 tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukan suatu dogma, bukan suatu keyakinan yang mengikat umat Katolik seluruhnya. Itulah namanya wahyu pribadi. Itulah kenapa kalimat lanjutannya bukanlah tugas mereka, maksudnya wahyu-wahyu pribadi untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya. Kenapa? Karena wahyu Kristus sudah sempurna. Karena wahyu Kristus sudah lengkap. Seluruh wahyu Allah yang harus diketahui oleh manusia sudah lengkap melalui diri Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kita. Maka wahyu pribadi sebenarnya tanda petik, aku pakai tanda petik ya, tidak menambahkan apa-apa dalam wahyu Kristus. Loh, kalau tidak menambahkan apa-apa, lalu apa gunanya? Perhatikan kalimat lanjutannya. Melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Menghayatinya yang dimaksud adalah menghayati wahyu Kristus atau menghayati iman Kristen. Itulah yang dimaksudkan. Dalam hal kita adalah iman Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik atau iman Katolik. Jadi wahyu pribadi ada gunanya, bukan untuk menyempurnakan, bukan untuk melengkapi apa yang telah diwahyukan dalam Kristus, tapi membantu orang untuk dapat menghayatinya lebih dalam. Itulah kenapa tadi gereja mengatakan bukan bagian dari perbendaharaan iman. Jadi maksudnya, kalau orang tidak terbantu dengan ini semua, maka orang tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Ya contohnya, ini contohnya aku tidak meyakini, seandainya aku sih meyakini ini dan menghayatinya. Seandainya aku tidak menghayatinya, tidak membantu juga, dan doa Koronka itu apa untukku tidak membantu juga, aku tidak masalah. Aku tetap dapat disebut sebagai seorang Katolik yang baik, karena aku bisa melaksanakan devosi yang lain. Ingat statusnya adalah devosi. Kerahiman Allah, kerahiman ilahi, doa Koronka, dan perangkat-perangkat lain itu bagian dari devosi. Kalau tidak membantu menghayati iman Kristen, maka tidak dipakai, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau ada orang Katolik menyalahkan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Suster Faustina adalah salah. Tidak boleh, karena apa? Karena sudah diteliti oleh gereja dan dinyatakan sebagai wahyu yang otentik. Maka kalimat lanjutannya, di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja atau magisterium. Nah, harus penting ini. Ini perlu. Magisterium ini perlu supaya tidak setiap wahyu pribadi dianggap wahyu yang benar. Karena juga ada orang yang ngaku-ngaku. Ngaku mendapat penampakan, ngaku mendapat suara, ngaku mendapat penglihatan, ngaku mendapat perintah, ngaku mendapat firman, dan lain sebagainya. Maka diperlukan wewenang mengajar gereja atau magisterium. Gampangnya, seandainya dulu buku harian Suster Faustina belum disahkan oleh gereja, oleh magisterium gereja, maka kita tidak dapat mempercayainya begitu saja. Sampai saatnya dinyatakan, kemudian benar itu suatu amanat yang otentik. Kita baca lanjutan dari KGK 67. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja atau magisterium, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini, maksudnya wahyu-wahyu pribadi, apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus dan para kudus kepada gereja. Jadi pesannya otentik artinya benar dari Tuhan Yesus, benar dari para kudus untuk gerejanya. Dalam hal pembicaraan kita, artinya setelah disahkan oleh magisterium gereja, maka wahyu kepada Santa Faustina benar berasal dari Kristus yang ditujukan kepada gerejanya. Maka kalau kita membaca buku-buku Katolik, dalam hal obrolan kita itu BHF, ada imprimatur nihil obstat disahkan sebagai amanat yang otentik, wahyu pribadi yang otentik. Kalimat lanjutannya dalam KGK 67, iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Tidak ada wahyu yang melebihi. Bahkan tidak ada wahyu yang membetulkan, seakan-akan wahyu dalam Kristus adalah wahyu yang salah. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian. Agama-agama bukan Kristen ada yang datang setelah Kristus, kemudian mengaku ini membetulkan, menyempurnakan, dan sebagainya. Nah, itu jelas pandangan gereja Katolik dalam KGK 67 dikatakan itu tidak ada. Seperti itu bukan wahyu di dalam pandangan gereja Katolik. Atau oleh sekte-sekte tertentu. Contoh sekte-sekte yang keluar dari gereja yang satu, yaitu kelompok-kelompok denominasi Protestan atau apapun yang macam-macam itu. Kan ada juga yang mendapatkan penampakan ini, penampakan itu. Misalnya ada agama Mormon, misalnya juga Saksi Yehova, dan lain sebagainya. Kan itu sekte-sekte baru yang pendirinya merasa mendapat wahyu, mengklaim ini itu. Apakah hal seperti itu dapat dianggap sebagai otentik? Tidak. Kalau kita mengacu pada ajaran gereja 67.
Ingat bahwa wahyu yang otentik pun tidak dipercaya oleh masing-masing, tidak ada masalah. Asal jangan menyalahkan. Apalagi wahyu-wahyu yang hanya diklaim oleh orang tertentu, itu apalagi tidak usah kita percaya hal-hal yang seperti itu. Maka jangan terlalu heboh kalau ada orang merasa, wah aku ditampaki Bunda Maria, ditampaki Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Santai saja, karena harus dibuktikan secara otentik oleh gereja. Untuk mendalami secara lebih dalam, klik saja Katkit Wahyu setelah Yesus klaim palsu, nanti Anda dapat mendalaminya lebih jauh lagi. Karena ini bukan tema kita secara langsung, maka kita lewat. Aku hanya mau menjelaskan bahwa kedudukan wahyu kepada Santa Faustina adalah wahyu privat atau wahyu pribadi yang sudah disahkan oleh magisterium gereja sebagai wahyu yang otentik, yang asli. Bukan palsu, bukan hoax, tapi merupakan wahyu yang asli dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pun tidak mengikat setiap orang Katolik untuk meyakininya. Kalaupun ada orang Katolik yang percaya, dipersilakan. Kalau ada yang tidak percaya pun tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan, seorang Katolik menyalahkan wahyu pribadi kepada Santa Faustina. Kenapa? Karena magisterium gereja sudah menyatakannya sebagai wahyu yang otentik. Jadi itulah kedudukan wahyu pribadi kepada Santa Faustina yang telah diteguhkan oleh magisterium, maka menjadi otentik sifatnya. Dan wahyu itu dapat kita lihat di dalam BHF,